Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Dan aku sekalian, asatidzah, para guru yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diperkenankan Allah untuk berjumpa dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka tazkirah, saling memberi peringatan, ya, tausiah, saling memberi nasihat, dan taujihat, ya, saling memberi arahan dalam bentuk talabul ilmi di pagi ini, hari Jumat. Pelajaran kita sudah masuk ke bab 6, ya, di beberapa halaman. Di bab 6 ini kitab ini menulis tentang turunnya wahyu. Turunnya wahyu di halaman 405. Sekarang kita sudah sampai 416. Hakikat wahyu dan urgensinya. Ya, ini urgensi bahasa Inggris, ya, urgent. Urgent tuh pentingnya. Urgensi bahasa Indonesianya. Hakikat wahyu dan urgensinya. Islam adalah agama syariat, ya. Islam adalah agama, din, ya. Kalau bahasa Inggrisnya religion, ya. Syariat sekaligus metode yang dimulai sejak turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya sebelum Rasulullah mendapat wahyu, beliau adalah manusia biasa. Ana basyarum mithlukum, ya, begitu. Yuha ilai, ya, di halaman 416. Jadi sebelum Rasulullah, siapapun nabi yang sebelum mendapat wahyu, dia manusia biasa, ya, di 416 tuh. Dari sinilah kisah tersebut bermula. Saat-saat di mana wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW menjadi waktu yang sangat mendebarkan yang pernah ada di dalam sejarah manusia. Bahkan menjadi momentum yang paling agung di dalam sejarah dunia secara keseluruhan, ya, hingga hari kiamat. Islam mengatur, ya, bukan kita yang ngatur, bukan oh ini penting nih hari turunnya wahyu, dicari hari tanggalnya lalu diperingatkan. Ada nggak hari peringatan turunnya wahyu? Ada nggak? Nggak ada kan? Hari nuzul Quran itu, ya, sahabat nggak melaksanakan itu. Ya, karena hari nuzul Quran diperingati setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik. Kita mengingat Allah dengan azikir, membaca Quran, itu hari turunnya wahyu. Saat turunnya wahyu, saat kita berhubungan langsung dengan Allah melalui wahyunya yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai memperingati turunnya wahyu setahun sekali. Ini salah kaprah. Di antara kita sudah yang zikir pagi, bahkan ada yang salat tahajud, bahkan ada yang sudah baca 1 juz, 2 juz. Itulah nikmatnya turunnya wahyu. Kalau setahun sekali seakan-akan kita ingat wahyu setahun sekali. Ingat Nabi setahun sekali. Ini kita setiap hari baca kisah para Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Ya, gitu. Bahkan menjadi momentum yang paling agung di dalam sejarah dunia secara keseluruhan hingga hari kiamat.
Ingat, sejak Nabi diberi wahyu itulah sejarah yang sebenarnya. Yang perlu kita ingat itu agar apa yang berisi di dalam wahyu itu bisa kita amalkan. Agar kita selamat dari api neraka. Gitu. Kalau manusia boleh apa saja, ada orang berpikir, kenapa sih Islam melarang ini, melarang itu, ya, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Kalau semua halal, nggak perlu agama, nggak perlu wahyu. Makanya wahyu Al-Quran disebut Al-Furqan, pembeda mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Ini makanya berisi syariat. Pujian kepada Allah, ibadah kepada Allah, syariat. Syariat yang sesuai dengan keinginan Allah, ya, al-Islam, ya, we are surrender to the will of Allah. Kita menyerah, ya, kita pasrah kepada keinginan Allah, Rabbul Alamin. Itu Islam artinya. Aslim taslam. Menyerah dirilah kamu, engkau selamat. Orang menyerah biasanya kalau ditodong pistol tuh angkat tangan gini kan. Semua tentara yang hebat kalau udah kalah, mau jenderal, angkat tangan. Ya, makanya kita sholat angkat tangan. Wallahu a'lam. Salah satu hikmah tuh. Kita serahkan diri kita pada Allah. Problem kita. Itulah wahyu. Ya. Orang telah banyak mendengar tentang peristiwa yang mengesankan ini. Tapi sangat sedikit dari mereka yang menempatkan peristiwa tersebut sebagaimana mestinya. Sering kita dengar Nabi Muhammad SAW dapat wahyu di gua dan lain-lain. Bahkan orang Barat pun punya istilah-istilah, ya. Mereka menyindir Nabi dengan when the Muhammad, ya, Muhammad went to the mountain. Begitu. Ada istilah-istilah untuk istilah. Kalau kamu mau sukses, ya, follow the Muhammad, ya, follow Muhammad to the mountain, ya, gua Hiro maksudnya. Itu ada istilah-istilah seperti itu, ya. Atau mereka suka pakai begini, oh kalau pemain catur itu nabinya catur begitu, ada kan? Oh itu mah nabinya catur itu, ya. Mereka pakai tapi tidak pada tempatnya. Orang sering dengar Nabi Muhammad dapat wahyu, tapi mereka memahaminya tidak semestinya. Kita lanjutkan. Turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bercerita tentang bagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengutus malaikat kepada seorang manusia. Bisa dibayangkan apa yang akan dirasakan oleh seorang ketika ia menerima sebuah surat dari petinggi suatu negeri yang sampai ke rumahnya. Coba kita lagi duduk-duduk gini, saya dapat surat dari Pak Prabowo, presiden kita. Ya, begitu. Kaget saya, mungkin saya berhentikan kajian saya sedikit. Sebentar ya nak, saya mau baca surat dari Pak Prabowo nih. Begitu kan? Ya namanya manusia biasa kita pasti senang. Dan anak-anakku yang melihat saya lagi buka surat pasti nunggu. Ayo Ustaz, bocorin lah, spill. Gitu kan? Spill tahu kan? Kalau lagi minum tumpah itu spill, tumpah. Ya, ayo Ustaz, udah lama nih kita nunggu. Ya. Anda jangan kecewa, suratnya kosong. Ngefrank misalkan. Ya. Nah, ini Rasulullah dapat wahyu. Di sini digambarkan oleh penulis ya bagaimana Allah mengutus malaikat pada seorang muslim. Bisa dibayangkan apa yang akan dirasakan oleh seorang ketika ia menerima sebuah surat dari petinggi suatu negeri yang sampai ke rumahnya. Di dalam surat ini itu berisi perkataan yang seorang petinggi suatu negeri yang ditujukan kepadanya. Saya mencintaimu, mengkhawatirkanmu, memperhatikanmu, saya memiliki banyak hadiah untukmu. Kita sudah bisa bayangkan kalau kita dapat surat dari petinggi negeri ini, siapapun, raja, ya, prime minister, presiden, perdana menteri,
Apalagi isinya langsung mencintaimu, mengkhawatirkan keselamatanmu, memperhatikanmu, ya, keadaan kamu, kondisi kamu, kesehatan kamu. Saya memiliki banyak hadiah untukmu. Selesai udah hidup, ya. Tinggal santai saja, istilahnya begitu. Apa sikap yang timbul pada seorang ketika mendapatkan pesan tersebut dari pemimpin tinggi, ya, tertinggi di negerinya? Ya, begitu. Bagaimana Allah Jalla Jalal mempunyai sifat yang maha tinggi? Bagaimana perhatiannya dengan pesan tersebut? Sungguhnya Allah Jalla Jalal dengan keagungan dan kekuasaannya mengutus malaikat kepada seorang manusia biasa nan lemah yang hidup di permukaan bumi yang hampir tidak terlihat di alam semesta yang luas ini. Ini adalah ukuran bumi. Kalau Nabi Muhammad SAW dibanding dengan Mekah, kecil lah. Dibanding dengan gunung, waktu dia contemplation, istilahnya sedang bukan menginginkan, bukan bertapa, bukan bertapa ala Hindu dan lain-lain, bukan. Dia sedang merenung, kok kehidupan kayak gini, begitu. Beliau juga tidak tahu kalau akan dapat wahyu, nggak ada. Cuman beliau senang, ya, fitrahnya memanggil untuk mengheningkan pikirannya di keramaian, kejahilian, kemusyrikan, maksiat dan lain-lain. Ya, itu fitrah beliau. Seolah-olah memanggil itu. Sehingga istrinya yang tercinta selalu bawa bekal, ya, kalau kehabisan datang turun lagi begitu. Cerita seperti itu. Ya. Kecil sekali dibanding gunung, kecil dibanding Mekah, kecil dibanding Saudi Arabia, ya, atau Arabia pada saat itu, dan kecil dibanding bumi. Secara fisik kecil, ya. Jika dibandingkan dengan ukuran galaksi, apalagi yang luas. Maka bagaimana lagi dengan ukuran manusia jika dibandingkan dengan ukuran bumi itu sendiri? Secara fisik Rasulullah manusia seperti kita, ya, makan, minum, berjalan di pasar, ya, sakit, ngantuk, tidur, lapar, begitu. Ukuran manusia jika dibandingkan dengan ukuran galaksi ini, maka ia akan menjadi sesuatu yang tidak terbayangkan. Begitu juga dengan ukuran manusia jika dibandingkan dengan malaikat. Sungguhnya, ya, selama manusia tidak mengagungkan kedudukan dan kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu sebagaimana mestinya, maka mereka tidak akan mengagungkan peristiwa turunnya wahyu sebagaimana mestinya. Jadi orang yang tidak terikat emosinya, pikirannya, jiwanya, raganya kepada yang menurunkan wahyu, sumber wahyu yaitu Allah, kalamullah, dia nggak akan merasa apa-apa itu. Quran lewat biasa aja, bahkan di skip cepat-cepat, ya kan? Di skip, dilewatin, nggak bergetar hatinya dan lain-lain. Ini maksudnya seperti itu. Sungguhnya Allah Jalla Jalaluhu tidak butuh kepada makhluknya. Ketaatan hamba-hambanya tidak memberikan manfaat kepadanya. Begitu juga dengan kemaksiatan yang mereka lakukan pun tidak memberikan mudarat kepadanya. Namun justru dengan rahmat dan kasih sayangnya, ya, Allah Jalla Jalaluhu mengutus Nabi dan Rasul, memberikan hidayah, kabar gembira dan peringatan pada orang-orang muslimin. Bahkan risalah tersebut turun melalui malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam, kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa perkataan yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran kalamullah, kata-kata Allah yang paling mulia dibanding dengan segala perkataan yang kita pernah dengar. Ya, kita pernah dengar mungkin orang ngomong Cina, Inggris, Prancis, Arab sendiri, bahasa Arab itu bermacam-macam. Ada yang Quraisy, bagaimana Imam Asy-Syafi'i, Rasulullah paling fasih dalam Quraisy, bahasa Quraisy, karena beliau pernah lama mengembala kambing di desa yang kita sudah baca kisahnya, tidak terpengaruh dengan perkembangan kota.
menggembala kambing. Bahasanya fasih, fusha. Ya, Imam Syafi'i seperti itu. Ulama-ulama yang menjadi ulama besar bahasanya dijaga. Di Indonesia juga orang-orang dijaga, yaitu bahasanya dijaga. Jakarta banyak percampuran. Ada bahasa Jawa, ada Betawi, dan lain-lain, itu nyampur aduk. Ya, kalau kita ngomong bahasa Jakarta ya itu akan kelihatan agak kasar dan lain-lain. Ya, begitu. Sungguhnya Allah ya tadi tidak butuh. Andaikan manusia dari awalnya sampai akhirnya itu beribadah semua, hatinya seperti hati yang terbaik dalam satu hadis, yaitu hati Nabi Muhammad SAW, orang terbaik Nabi Muhammad SAW. Semuanya berhati-hati seperti hati Nabi Muhammad SAW. Dari awal manusia sampai akhir. Tidak akan menambah kerajaan Allah. Jika ada manusia, seluruh manusia dari awal sampai akhir, hatinya seperti manusia yang terburuk, tidak akan merugikan kerajaan Allah. Ya, begitu. Maksudnya begitu. Ada dalam satu hadis. Saya tidak tampilkan hari ini. Namun justru dengan rahmat dan kasih sayang Allah, ya, kasih sayangnya yaitu Allah mengutus Nabi dan Rasul, memberikan hidayah. Ini penting ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh ya telah diutus pada setiap umat ya Rasul mengajak beribadah, an ibudullah, menyembah Allah saja. Wajtanibut taghut, jauhi taghut. Jauh itu ijtanib, artinya kalau kita ada di ruangan ini, kalau di sini ada togut, kita harus pindah ruangan. Ijtanib, jauh. Ya. Dan itu setiap bangsa, ribuan ya rasul dan nabi, ribuan nabi yang kita kenal 25 yang disebut. Ya, ada sebagian disebut di hadis seperti Nabi Daniel, nabi yang lainnya mungkin ya. Begitu. Untuk beribadah. Allah Jalla Jalal mengutus Nabi dan Rasul memberikan hidayah. Hidayah untuk apa? Anibudullah. Menyembah Allah saja. Kabar gembira dan peringatan pada orang yang muslimin. Kabar gembira. Basyira wa nadhira. Basyir kabar gembira. Nadhir ya, beri peringatan. Ya begitu. Seperti Basyir. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Kullama ruziqu minha dan seterusnya. Itu basyir. Ya, basyiril ladzina amanu. Kasih kabar gembira pada manusia, orang beriman. Begitu. Yang beramal soleh, bukan beriman saja. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bahwasanya bagi mereka jannah yang di bawahnya air mengalir, ya, sungai mengalir. Sekarang kita sering di posting kalau punya medsos, selalu ada pemandangan yang indah, ada Qurannya, itu indah sekali. Manusia cenderung senang keindahan. Oleh sebab itu jannah bentuknya jannah. Kalau sekarang taman, ya, Riyadh, ya begitu. Riyadhus Shalihin, taman ya, seperti ini, majelis ta'lim, salah satu jannah surga. Ya, seorang ulama menyatakan di dunia ini ada jannah, ada surga. Yang tidak masuk surganya dunia, dia tidak masuk surganya akhirat nanti. Apa? Ilmu, iman, ya, zikrullah dan lain-lain, ibadah, ya. Kemarin saya dengar ceramah dari seorang ustadz. Ulama kalau sudah baca kitab, baik Quran, hadis, dia lupa. Sampai ditegur sama budaknya atau pelayannya. Ya Syekh makan dulu. Nah, baca terus. Ya Syekh makan dulu. Nah, begitu terus. Sampai budaknya datang, disuapin. Dia baca terus, suapin. Ya, jadi boleh makan sambil baca kalau memang waktunya sempit sekali. Ya, kalau main HP ya janganlah, nanti keselak. Apalagi ngelihat hal-hal yang menjijikan, nggak nyambung itu. Tapi kalau baca telaah, baca kitab, setelah selesai, ya syekhnya bilang,
Mana makanan saya? Budaknya bilang, saya sudah suapin kamu. Begitu agungnya ilmu, lezatnya ilmu lebih dari hidangan. Bahkan dia nggak terasa disuapin. Imam Muslim pernah ditanya dalam majelisnya suatu hadis, dia kaget, dia nggak tahu kok hadis ini. Ya, dia kunci pintu kamarnya, jangan ada yang ganggu saya. Ya, ini saya baca di biografi dan ceramah-ceramah, ya, biografi Imam Muslim. Lagi dia baca dikasih dia dari tetangga atau orang, saya ada kurma nih, satu keranjang, ya. Dia cari hadis, dia agak kaget, ada hadis yang dia belum tahu. Itu sifat ulama begitu. Ya. Ada hadis yang dia belum tahu padahal udah banyak bertahun-tahun dan dia muridnya Bukhari. Ya. Rahimahumullah. Cari hadis, makan kurma, cari makan setiap dua butir. Akhirnya ya diberitakan beliau wafat. Ya, mungkin diabetes atau apa, ya, karena tidak tahu ukuran dia, nggak keluar itu, mungkin sholat dan itu saja. Nah, ini orang-orang yang sudah dekat dengan wahyu Allah berupa Quran dan sunnah wahyu juga, ya, baca hadis, ya, walaupun tidak ditekan satu huruf, tidak seperti Al-Quran satu huruf kebaikan, ya, hasanat dan hadis tidak gitu, tapi isinya wahyu. Ya, begitu. Dan sebagaimana potongan hadis, ya, dan aku berikan Al-Quran dan sesuatu mithluhu, sepertinya, yaitu hadis. Jadi ada ulama yang tidak ingin hadis itu disebut wahyu kedua. Enggak, wahyu dia. Syaratnya sahih dan hasan. Sahih lizatihi, hasan lizatihi. Yang belajar mustalah hadis paham, ya. Sahih li ghairi, hasan li ghairi. Ya, sahih zatnya sahih, sudah enggak ada perbincangan, perawinya, ya, sehat semua. Tapi ada hadis lain hasan tapi banyak perawinya bagus, karena banyaknya atau karena bagusnya naik ke sahih li zati li ghairi. Ini belajar hadis sedikit. Hasan li zati, hadisnya hasan, sudah bagus, perawinya semua jayyid dan lain-lain. Ya, nah ada itu li zatihi, ada hasan li ghairi. Hasan li ghairi ada hadis dhaif, tapi dhaifnya bukan dhaif jiddan, ya, tidak ada orang-orang yang bermasalah, maka dia naik menjadi hasan li ghairi. Nah, begitu. Nah, ini semua wahyu, ya, bukan yang kita sedang baca ini saja wahyu, ya. Kabar gembira, peringatan kepada orang muslimin. Bahkan risalah tersebut turun melalui malaikat yang paling mulia, ya, Jibril alaihissalam, yang diberitakan di sini nggak tahu 600 sayapnya. Yang si degil Yahudi bilang, siapa yang bawa wahyu kepadamu wahai Muhammad? Jibril. Oh, kalau Jibril musuh kami. Coba, ini orang nggak tahu diri. Jibril sayapnya 600. Waktu Rasulullah melihat ufuk kemana-mana, Jibril aja, bentuk Jibril yang asli itu ketutup langit. Nah, Yahudi Bahlul ini musuhan sama makhluk yang segede gitu. Nggak tahu diri memang Yahudi ini. Nggak tahu diri dia, kalau kami harus masuk neraka paling sehari 2 kali. Tahu nggak satu harinya neraka? 5.000-an tahun. Mau? Kita naudzubillah sedetik pun kalau bisa jangan masuk neraka. Ya dakhulul jannah bi ghairi hisab. Jangan sampai dihisab. Kalau dihisab pun, ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalaupun harus dihisab, hisab yang ringan, ya Allah. Karena orang yang dihisab biasa diazab. Gitu. Ini makhluk yang paling mulia. Kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, insanul kamil. Makanya ada kumpulan hadis At-Tirmidzi, ya, itu semua isi tentang sifat Nabi, fisik, cara bicara, cara berjalan, tidur, cara berperang, cara makan dan lain-lain, ya.
Begitu. Sama Syama'il Muhammadiyah li Tirmidzi, kitabnya itu sudah diterjemahkan dan sudah beberapa kali daurah masyayikh di Indonesia. Terutama Syekh Walid Saiful Nasar di pondok kita Ibnu Umar. Begitu. Ya, Jibril alaihissalam membawa wahyu yang paling kepada manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW berupa perkataan yang paling mulia yaitu Al-Quran. Pada detik-detik peristiwa tersebut turun sebuah wahyu berupa perkataan yang tidak akan menjadi yang berupa perkataan yang kelak akan menjadi undang-undang di muka bumi ini hingga hari kiamat. Tentu saja peristiwa ini memberikan penghargaan dan pemuliaan kepada manusia sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluhu, ya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki, ya, dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surat Al-Isra ayat 70. Gambaran pemuliaan yang paling agung berupa turunnya wahyu kepada anak Adam sekaligus berisi hidayah dari Rabb semesta alam. Ya. Terkadang seorang tidak menempatkan kedudukan orang lain sebagaimana mestinya. Padahal Allah Jalla Jalaluhu telah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Ya, suratul Isra ayat 70. Kalau adik-adik anak-anakku sekalian buka tafsirnya, ya, kita ini manusia makhluk yang paling mulia. Ya, Allah ciptakan. Ya. Allah SWT menyebutkan tentang penghormatannya kepada Bani Adam dan kemuliaan yang diberikannya pada mereka, bahwa dia telah menciptakan mereka dalam bentuk yang paling baik dan paling sempurna di antara makhluk lainnya. Ya. Dan dalam surat At-Tin, sebenarnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kok ada tahu-tahu manusia dari kera? Ya mungkin dirinya dan keluarganya itu. Yang tahu, yang ada kera dari manusia, yaitu Yahudi. Waktu melanggar perjanjian, ya dikatakan tidak boleh mancing pada dari Sabtu, maka mereka berubah jadi kera dan babi. Begitu. Kalau manusia, Allah yang menciptakan, yang menginformasikan. Nggak ada info. Kami ciptakan manusia dari kera, lalu berproses jadi Adam. Gitu. Ya nggak ada itu. Baik, ayat itu sebagai penutup kajian di sini, karena saya harus menjawab satu pertanyaan mungkin, karena saya sudah siapkan. Mau tanya apa hukumnya orang yang masih meninggalkan sholat? Ya, yang bertanya mungkin ingat pertanyaannya. Mau tanya apa hukumnya orang yang masih meninggalkan sholat? Ya, ulama saya sudah kaji fatwa Syekh Bimba, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Abdul Razak, Syekh Ali Hasan, Syekh Abdul Salam Suwairi, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Firanda, Ustaz Yazid, Ustaz Syafiq, Ustaz Abdul Rai, ya, dari beberapa buku-buku, dan ya sekarang sudah banyak. Yang penting valid, ya. Simpulannya, karena banyak itu fatwa. Kalau Syekh Bimbas, beliau hanya dalam rekamannya video menyebutkan beberapa hadis saja, ya. Intinya beliau menggunakan hadis dan yang dipakai oleh mazhab Hambali, yaitu kafir yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, begitu. Tapi ulama lain merinci lagi, ya, apakah meninggalkannya karena menolak syariat? Kalau itu jelas kafirnya. Tapi kalau meninggalkannya karena malas, ini sekali-sekali meninggalkan, belum digolongkan kafir. Termasuk Ustaz Abdul Hakim, ya, kalau ceramah-ceramahnya begitu. Ya,
Jadi intinya begini, kalau hukum ya terserah. Ya, kalau yang menyatakan kafir ada ada definisinya ya. Kalau Syekh Ali Hasan ya nggak memasuki pada kekafiran, karena manusia yang dimaksud kafir meninggalkan keseluruh amal, bukan sholat ya. Sholat bagian dari satu amal gitu ya. Jadi panjang sekali, saya nggak mau berlama-lama di sini ya. Silahkan pakai pendapat yang mana, dan ini urusannya para ulama. Sebab itu saya hanya menyimpulkan dari beberapa yang saya baca ya. Ustadz Abdul Hakim tidak mengkafirkan, tapi Syekh bin Baz mengkafirkan. Syekh Fauzan juga membacakan hadis-hadis yang ke arahnya sesuai dengan pendapat Imam Ahmad, yaitu yang meninggalkannya karena sengaja ya, muta'ammidan ya, begitu sengaja meninggalkan bisa jatuh kepada kekafiran. Inilah amalan yang di Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianggap kekafiran ya. Kalau amalan-amalan meninggalkan ini itu ya, tidak seperti Khawarij, zina kafir, korupsi kafir, dan lain-lain, itu Khawarij. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah manhaj salafus saleh, hati-hati. Mereka pegang dalil. Dalil pun dirinci lagi. Ya, begitu. Ya, ada beberapa hadis seperti perjanjian antara kami, dan ini makna aja ya, artinya karena panjangan ya waktu kita singkat, antara kami dan orang kafir adalah sholat ya. Sholat sebagai pembeda antara orang beriman dan orang kafir begitu. Intinya kalau orang itu paham bahwa sholat itu perintah Allah langsung ya, dari langit ketujuh, bahkan melebihi ya, dari di atas arsy, dan Rasulullah berhadapan langsung dalam perintah ini, lalu balik lagi ya dalam satu malam, lalu mengatakan perintah sholat itu dengan diskusi dengan Musa alaihissalam. Kok tahu-tahu kita seenaknya meninggalkan, dan panggilannya sehari 5 kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang ya mungkin ketua RT, ketua RW, lurah, Nabi Sulaiman pernah marah dengan burung hudhud karena tidak hadir panggilannya meeting. Aku akan hukum seberat-beratnya kalau dia nggak memberi alasan. Ini baru raja dunia, baru kekuasaan bukan menciptakan. Kuasanya angin, mengatur angin, bicara dengan jin, jin dikuasai ya. Begitu di burung lagi yang gak hadir, bukan syekh, bukan perdana menteri, burung, aku akan hukum. Lah ini panggilan Allah dari atas arsy langsung pada manusia yang paling mulia, Nabi, diantar oleh malaikat yang al-amin, manusia ruhul amin ya, ruh yaitu Jibril. Terus tahu-tahu kita malas panggilannya 5 kali ya, hayya 'alas shalah. Terus dikasih alasan, kalau kamu salat hayya 'alal falah. Terus kita tarik selimut ya. Kalau Allah nggak ada sifat Ar-Rahmanur Rahim, langsung gunung ditimpakan ke kita itu. Pantas makanya orang yang meninggalkan sholat ya, tidur waktu azan, itu nanti kepala dipecahkan hukumnya dengan batu. Bahkan kitabnya Ibnu Qayyim, sholat, meninggalkan sholat lebih jahat daripada berzina, korupsi, dan lain-lain. Na'udzubillah. Hati-hati. Satu pun, bahkan ada 2 sholat bisa kafir. Intinya berat sekali. Dosa yang paling besar ya setelah syirik adalah tarkus sholah buat orang Islam. Hati-hati anak-anakku sekalian, adik-adikku ya, para rekan, dimanapun kita, kalau kita memang wajib sholat, sholat. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um, seorang yang misalkan seorang lagi berlayar terus terhampar kapalnya, lalu dia kehilangan harta benda sampai baju-bajunya lama-lama koyak, dia sholat berdiri dengan telanjang bulat. Bahkan salah seorang
Ustadz saya, ya, dia cerita bahwa dia pernah sholat dengan tidak wudhu karena nggak ada toilet dan wudhu berhari-hari bertahun-tahun, ya, di penjara. Begitu. Jadi apa alasan kita meninggalkan sholat perintah yang ringan sebenarnya, ya, yang dari Allah langsung, ya, kecuali nafsu, ya, bisikan setan, ya, silakan ikuti nafsunya nanti akan dikumpulkan dengan Firaun, Haman, dan lain-lain, orang-orang togo, para togut, orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia akan dikumpulkan dengan Firaun, bertetangga mungkin di neraka, naudzubillah, ya. Demikian, itu pertanyaan. Masih ada 5 menit lagi kan? 40 menit ya Pak Win, di catatan saya masih 5 menit lagi. Pertanyaan kedua, mudah-mudahan nanti ada dalil khusus untuk sholat dari Ustadz Jun. Saya minta Ustadz Jun menjelaskan itu. Bagaimana menurut Ustadz mengenai saat ini dalam hal agama, remaja muslim saat ini dalam hal agama? Banyak sekali nih saya kumpulkan. Intinya, ittaqullah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu wahai anak muda di mana saja kamu berada. Jangan beda, di dalam rumah beda, di luar beda, di masjid beda, ya, di luar beda, sendiri beda, berjamaah beda. Begitu. Ittaqullah haitsu ma kunta. Ya. Hendaknya ada nasihat dari Albani juga. Beliau mewanti-wanti agar masa remaja tidak disia-siakan. Beliau memerintahkan supaya masa kemasan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini nasihat Albani. Ya. Begitu. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Salah satunya, ya, wasyababaka qabla haramik. Mudamu sebelum datang tuamu, seperti saya ini, mau baca cepat lelah, hafalan cepat hilang, ya, tapi saya berharap pahala, sangat saya menghafalkan. Dan jangan lelah, jangan nyerah menghafal. Saya pernah baca di sosmed ada ibu-ibu desa hafal Quran umur 72 tahun dan masih bisa hafal. Ya, kita masih, kalau dibanding ibu itu masih muda, apalagi ada anak-anakku sekalian. Ya, hafalkan. Ya, kalau ada teman baru baca langsung hafal, terus kita ratusan kali kok nggak hafal-hafal, nggak setemen. Jangan lihat orang. Ada nasihat Ustadz dan nasihat Syekh Walid, jangan lihat kemampuan orang untuk menghukumi, merendahkan diri sendiri. Selagi Allah kasih daya mampu untuk menghafal, wahai anak-anak muda, anak remaja, hafalkan. Kenapa kita menghafalkan Quran? Quran setelah dihafalkan, ditadaburi, itu menjadi tameng untuk diri kita sendiri. Nggak perlu CCTV ayah, CCTV ibu, CCTV guru. Mau berapa CCTV melilingi kita? Cukup Allah. Allah yang melihat sirrakum wa jahrakum. Ya, wa ya'lamu ma taksibun. Ya, Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan, wahai anak muda, ya, remaja yang tercinta. Ya alam sirrakum wa jahrakum. Sudah cukup itu CCTV 1. Kalau ibu di balik kamar nggak tahu apa nih anak saya kok berjam-jam di kamar nggak keluar, makan juga enggak, sholatnya sudah sholat apa belum? Itu ibu, ayah apalagi di kantor. Ya, kalau kita takutnya sama ayah dan ibu, remaja ini hancur kehidupannya nanti. Kita, ya, adik-adik sebagai remaja harus menghadirkan Allah. Ya, bukan Allah di hatiku, bukan. Ya, Allah melihat, memantau, ya, mencatat malaikatnya dan lain-lain. Gitu. Masih 1 menit lagi ya. Demikian ya, ini panjang sekali saya siapkan, tapi waktunya mungkin jadi materi. Saya akan ingat yang penting tadi tarkus salat, saya minta Ustadz Jun, ya, membicarakan ke antuna semua, ya, begitu. Dan waktu luang itu sangat berharga, ya. Dan penyebab remaja yang broken home, diantaranya perceraian, pertikaian bapak ibu, ya, ini namanya broken home. Remaja yang broken home cenderung kepada jauh dari Allah, jauh dari din, jauh dari hidup normal, ya, bukan harta.
Banyak orang yang kekurangan harta tapi hidupnya baik, ya. Banyak orang yang kelebihan harta justru hartanya mengubur dia dalam-dalam ke neraka. Wa na'udzubillah. Semoga Allah memberi hidayah pada kita semua, terutama anak-anak muda kita, ya, remaja putri dan putra, agar Allah menjadikan mereka para pejuang Quran dan Sunnah, ya. Jangan takut hidup dengan ekonomi susah, ya. Tidak akan lebih susah daripada neraka kalau kita masuk neraka, naudzubillah. Dan jangan bangga dan kesenangan ekonomi, tidak akan lebih senang dari jannah yang selendang, ya. Bidadari kalau mampir ke dunia terang ini semua. Dan ya, anak-anakku sekalian dalam menjadi mempersiapkan diri jadi bidadari dunia dan bidadari akhirat dengan pelajaran agama yang kita cintai ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.